Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Puji Tuhan, kita masuk di bulan pengharapan, bulan Desember. Itu sebabnya gereja akan mengadakan peduli kasih. Bersyukur kebutuhan sembako untuk peduli kasih Surabaya sudah tercukupi. Sedangkan untuk di Malang masih dibutuhkan 62 paket. Kita percaya Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mendukung acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara bisa langsung transfer melalui rekening yang sudah ada. Puji Tuhan, pembangunan NICC masih terus berlangsung. Dan kita bisa melihat pembangunan auditorium sampai sekarang masih berlangsung. Dan sekarang di bagian bawah ada bangunan-bangunan yang masih terus akan kita bangun. Antara lain pintu-pintu gerbang yang sedang dalam tahap penyelesaian. Dan kita juga sedang menyelesaikan kolam baptisan dan juga menyelesaikan kamar mandi bilas baptisan. Bapak, Ibu, Saudara dapat berpartisipasi melalui Lumbung 2000. Dengan Rp2.000 per hari, Bapak, Ibu, Saudara dapat ikut berpartisipasi membangun NICC. Nah, saya percaya NICC pasti jadi. Mulai sekarang jemaat Tuhan yang akan beribadah onsite tidak perlu lagi mendaftarkan diri melalui form pendaftaran, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan sebelum hadir ibadah, Bapak Ibu sehat dan siap menjalankan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, kami juga mengajak jemaat Tuhan untuk secara onsite hadir dalam beberapa kegiatan. Ibadah Malang City Blessing atau Worship Night, Rabu pukul 18.30 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian 1 Malang. Ibadah Doa Malam, Kamis pukul 19 di Gedung Pondok Daud Jalan Taman Prapen Indah, Blok C6-7 Surabaya. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5-6 di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Malang. Doa pagi bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 85076811319, passcode doa pagi. Hari Sabtu juga ada doa puasa pukul 10 di NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Malang. Sore harinya pukul 17, ibadah Diaspora Generation di NICC. Untuk DSCM Malang, ibadah dan perayaan Natal Sekolah Minggu, Minggu 18 Desember 2022 pukul 16. Tunas Remaja, Jumat 23 Desember 2022 pukul 15. Kemudian Natal Diaspora Generation di hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 17. Semua kegiatan diadakan di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Ibadah Natal DSCM Surabaya untuk sekolah minggu 11 Desember 2022 pukul 9. Sedangkan Diaspora Generation Minggu 18 Desember 2022 pukul 9. Semua kegiatan diadakan di Gedung Pondok Daud Jalan Taman Prapen Indah, Blok C6-7 Surabaya. Kita juga berdoa untuk acara Natal dan pentas seni Sekolah Kristen Shining Star pada hari Jumat 16 Desember 2022 pukul 9. Sore harinya pukul 16.30 diadakan ibadah WBI. Para wanita jangan sampai tertinggal untuk mengikuti ibadah WBI. Semua kegiatan diadakan di NICC. Natal telah tiba. Ini saatnya seluruh bumi akan bersukacita, termasuk kita semua bersukacita. Khusus tahun ini, ibadah perayaan Natal akan dilakukan serentak di 4 lokasi, di Aula CPM, di Aula Graha Samudra, di NICC, dan juga di Surabaya, Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah. Kapan? Tanggal 25 Desember pukul 9 pagi. Dan kita akan hadir secara ragawi bersama dengan seluruh keluarga kita untuk bersama-sama mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita.
siapkan diri Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Gembala senior dan wakil gembala beserta seluruh keluarga besar DSCM turut sepenanggungan atas berpulangnya Ibu Ratna Dewi Sutanto atau Tante Berta, Ketua Koordinator KUR DSCM. Beliau ibunda dari Bapak Roni Sutanto pada hari Sabtu 10 Desember 2022 dalam usia 89 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Gotong Royong Ruang B. Ibadah penghiburan dan tutup peti Minggu 11 Desember 2022 pukul 18. Ibadah penghiburan terakhir Senin 12 Desember 2022 pukul 18. Dan ibadah pelepasan jenazah serta pemakaman Selasa 13 Desember 2022 pukul 9 di pemakaman Sukun. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat DSCM yang saat ini mengikuti ibadah secara onsite di Gedung Pondok Daud, serta Bapak Ibu Saudara yang mengikuti di rumah-rumah lewat online, YouTube channel Diaspora Sejahtera, ataupun lewat Radio Sejahtera. Kita percaya dimanapun kita ada, yakin dan percayalah Tuhan memimpin menyertai kita semua. Kita akan segera mulai ibadah ini, kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat kekuatan kesehatan tubuh jiwa roh kami. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh hadir di setiap tempat ibadah-ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau memimpin, menyertai, mengurapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami, bahkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Edi. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan, menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memimpin seluruh rangkaian acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom. Haleluya, ada sukacita. Mari lambaikan tangan, tepuk tangan, sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui channel Diaspora Sejahtera maupun yang melalui Radio Sejahtera FM. Kita percaya pengharapan kita dan pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kasihnya, karyanya nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari bersyukur kepada Dia. Dia Allah, Raja di atas segala raja, lahir ke dunia, memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya.
kanan kiri saudara ada pengharapan pasti dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan Tuhan kita mau melangkahkan kaki kehidupan kita bersama Dia. Kita dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Semua katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berkarya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, haleluya, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sepenuh hati katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita percaya di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Kita dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yes, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, terang Tuhan datang memberikan pengharapan. Setiap manusia yang percaya kepada Dia ada kehidupan yang kekal. Dalam setiap hati kita, Yesus lahir dan mengubahkan kehidupan kita. Kita percaya dan kita mau katakan kepada Dia, terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang menemukan kami Tuhan. Kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia
Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Kami sungguh merasakan Engkau ada di tempat ini. Bahkan Engkau ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang baik. Kami ingin mendengarkan akan kabar baik, akan isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami kepada pengertian-pengertian ilahi. Sehingga kami ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan singkapkan pada saat ini. Kami semakin kuat, semakin teguh iman kami. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Biarlah Tuhan hantar mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat. Bahkan kalau hari-hari ini ada jemaat Tuhan yang mungkin karena sesuatu hal tidak bisa hadir di tempat ini, biarlah lawatan Tuhan juga terjadi untuk setiap mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Shalom. Ya, saya juga menyapa ya, untuk pendengar Radio Sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada, juga dari YouTube, ya, YouTube channel Diaspora Sejahtera. Kalau hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya selalu menyadari benar bahwa kalau pagi kita dapat bangun, ya, kita dapat menggerakkan tangan kita, bahkan kita dapat berjalan sampai ke tempat ini, itu adalah karena kasih karunia Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, benar, ini sesuatu yang tidak bisa kita remehkan, ya, tidak bisa kita sepelekan. Karena hari-hari ini, kalau kita tahu Bapak Ibu ya, terlebih kita hari ini sudah memasuki di bulan yang terakhir ya, di tahun 2022. Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit. Kita tidak mudah melewati tahun-tahun ini. Ya, tahun 2020, 21, 22 tidak mudah Bapak Ibu. Ya, perlu penuh dengan perjuangan. Ya, bahkan kalau saya sering katakan kita berjalan dengan tertatih-tatih gitu ya. Tapi saya mau berkata kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Dan dunia ternyata tidak berhenti sampai di tahun 2022. Kalau kita tahu pandemi ini seolah-olah sudah mulai hilang gitu ya. Yang kena COVID pun juga sudah mulai lama-lama sudah nggak ada gitu ya. Walaupun hari-hari ini juga ada peningkatan sedikit. Tapi dunia ternyata berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Bahkan sering dikatakan tahun yang lebih buruk daripada tahun ini. Ya, mengalami peningkatan inflasi, ya, resesi ekonomi itu terjadi di mana-mana. Ya, bahkan di negara-negara besar itu hari-hari ini sudah mengalami krisis Bapak Ibu ya. Wah, ini hal-hal yang kadang kita tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu saya sungguh bersyukur kalau Indonesia hari-hari ini masih dapat bertahan, masih dalam keadaan yang baik. Itu karena saudara dan saya yang selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Ya. Saya ingin membagikan, dan ini bukan berita hoax, ini berita yang benar-benar ada, berita yang kita percayai. Mungkin dunia memang dalam kegelapan, mungkin dunia dalam keadaan yang carut-marut, yang seolah-olah tidak ada harapan. Tapi Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 ya, dikatakan akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ayat ini menjelaskan bukan kegelapan itu enggak ada Bapak Ibu. Kegelapan itu tetap ada di dunia ini. Bukan masalah itu enggak ada, bukan.
Tapi Tuhan mengatakan barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ya. Artinya gelap itu masih ada, tapi kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Dan disinilah pengharapan kita. Ya. Inilah pengharapan kita. Karena ketika kita berada di dalam kegelapan, saya bayangkan kita tidak tahu mau kemana. Betul ya. Ketika kita berada di dalam kegelapan, kita nggak tahu pintunya kemana, jalan keluarnya kemana, gelap. Tapi Tuhan katakan, bahkan supaya melainkan ia mempunyai terang hidup. Artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita ada di dalam terang, pasti ada satu pintu yang terbuka untuk kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresponi hal ini. Tema khotbah saya pengharapan Injil. Kita tidak lagi berharap kepada manusia. Kita tidak lagi berharap kepada dunia. Ini yang harus benar-benar kita respon benar. Kita responi. Bukan cuma hanya kita dengar. Ya, mungkin cuma kita ngerti. Tapi kita tidak benar-benar menghidupi. Pengharapan Injil artinya pengharapan kita bukan dari dunia. Injil itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Berarti pengharapan yang kita harapkan itu yang benar-benar dari Tuhan. Ya. Dialah pengharapan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah tujuan hidup kita. Ya. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah yang utama di dalam hidup kita. Dan mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjut. Siapakah yang dimaksud dia tadi? Atau siapakah terang itu? Dibuka di Kolose 1. Ayat 15 sampai 23. Yang pertama dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini kita tadi yang saya katakan dia yang pengharapan tadi. Yang kita mengandalkan dia. Dia yang lebih utama. Ternyata dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tapi kembali hanya untuk Dia, termasuk kita. Kita diciptakan hanya untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung, dikatakan lagi yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi Dia dijadikan serupa benar-benar dengan Bapa. Karena kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Jadi Dia memperdamaikan, Yesus ini. Memperdamaikan itu baik yang di surga maupun di bumi. Ya, apapun. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oleh salib, oleh pengorbanannya di kayu salib. 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, ya, dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang Bapak Ibu, sudah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya, sekarang kita sudah mengalami pendamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dulu itu orang yang terkutuk. Orang yang berdosa dan terkutuk. Tapi karena karya salib, itu kita dibuat tidak terkutuk. Amin. Dan mengalami hubungan yang baru. Ya, kembali hubungan kita dengan Bapa. Jadi sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa?
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dan inilah pengharapan kita. Ya. Inilah pengharapan Injil. Inilah pengharapan ilahi. Karena kamu akan ditempatkan, saat ini kamu sudah ditempatkan di tempat yang kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Namun hari ini proses. Proses untuk kita dibawa dalam kekudusan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sebab itu hari-hari ini kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya. Tema khotbah saya tadi saya katakan adalah pengharapan Injil, bukan pengharapan dunia. Amin. Bukan pengharapan dari manusia. Jadi jangan sampai salah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah-rumah, ya, pengharapan kita bukan dari manusia, dari Injil, dari Tuhan. Ya, Injil adalah firman, firman adalah Allah. Dan Tuhan Yesus bisa pakai manusia. Tapi kembali lagi, jangan berharap kepada manusia. Ini yang perlu kita respon. Ada dua hal tadi yang penting yang di dalam Kolose tadi dikatakan. Yang pertama, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi orang yang terkutuk. Oleh salib Kristus, dikatakan tadi oleh kematian tubuh jasmani. Oleh sebab itu dia datang sebagai bayi, sebagai manusia. Itu semata-mata hanya untuk menebus kita. Mengapa dia harus datang sebagai manusia? Karena yang ditebus adalah manusia. Enggak bisa saudara menebus sesuatu barang, misalkan di Pegadaian. Enggak bisa saudara menebus sesuatu hanya cuma, ya nanti dibayar. Ya, ada yang bayar nanti. Duh, siapa yang bayar? Ada, pokoknya percaya. Karena kita manusia. Oleh sebab itu dia datang sebagai manusia. Menebus kita, menggantikan kita, mati di atas kayu salib. Nah ini yang harus kita responi. Kembali saya katakan, mengapa harus dia? Tadi dikatakan dia yang turun. Mengapa dia turun? Karena kita manusia, harus ditebus dengan manusia. Mengapa manusia ini harus Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang kudus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita ini. Karena hanya Tuhan yang kudus, hanya Tuhan yang tidak berdosa, hanya Tuhan yang tidak terkutuk. Jadi jangan salah. Memang orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Tapi dia terkutuk karena menggantikan kutuk kita. Betul? Menggantikan kutuk kita. Makanya dia tidak terkutuk jadi terkutuk. Ini mari kita responi. Nah ini tadi yang saya katakan. Ternyata pengharapan kita menempatkan kepada kehidupan kekal, kepada keselamatan, kepada kudus. Tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Menjadi serupa. Bahkan saya sering katakan kita akan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Dan inilah yang perlu kita terus renungkan. Berbicara tentang pengharapan Bapak Ibu. Bicara tentang pengharapan. Itu adalah sesuatu yang belum terlihat. Coba dibuka Roma 8, 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikan dengan tekun. Jadi hari ini memang pengharapan itu belum terlihat Bapak Ibu. Tapi mari kita percaya. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana kita percaya. Kita menantikan dengan tekun. Pengharapan yang merupakan janji Tuhan. Amin. Di dalam Injil itu janji Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji pasti tergenap. Amin. Oleh sebab itu yang pertama dari ayat yang ke-23 Kolose 1 tadi. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tidak cukup berharap. Tidak cukup hanya berkata semoga, mudah-mudahan. Tapi perlu iman, iman percaya. Dikatakan bertekun dalam iman itu berarti iman yang aktif. Ibrani 10 ayat 36. Dikatakan begini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan. Nah, ya. Melakukan itu iman yang aktif.
aktif. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, baru kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mari kita bertekun dalam iman. Saya kembali katakan, tidak hanya berharap, tidak memiliki iman yang pasif. Ketika kita percaya bahwa Dia adalah Bapa kita, maka kita pasti melakukan kehendaknya. Amin. Ketika kita percaya bahwa di dunia kita punya Bapa, dan kita percaya Bapa kita benar, Bapa kita baik, pasti kita melakukan apa yang diminta. Kita melakukan kehendaknya. Begitu juga kita. Jadi mari kita introspeksi. Apakah kita memiliki iman kepada Yesus? Ya. Dengan apa? Saya beribadah, saya berdoa, saya baca firman, bahkan saya pelayanan. Pertanyaannya, apakah kamu melakukan kehendak Bapa? Yang dikehendaki Bapa? Jangan-jangan yang kamu lakukan itu apa yang kamu kehendaki? Mari introspeksi. Kembali saya katakan, ketika kita menganggap Dia Bapa, maka seharusnya kita melakukan. Coba dibuka 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya suka banget juga ayat ini. Ayat ini luar biasa. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita dan dunia tidak mengenal Dia. Coba di garis bawah itu. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih yang seperti apa? Sehingga merubah status kita. Ini loh yang harus kita responi. Jadi saya mau berkata begini Bapak Ibu. Kita ini belum melakukan, Dia sudah menganggap kita anak. Amin. Sebelum melakukan, ketika kita masih berdosa, Dia sudah menganggap kita anak. Dikatakan lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Dia rela mati disalib untuk kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi karena kasihnya itu langsung merubah status kita. Kita yang bukan anak, kita orang berdosa, lagi kita katakan orang terkutuk. Karena kasih, kamu sekarang jadi anakku. Ya, amin. Dan tergantung respon saudara dan saya. Dikatakan tadi, karena dunia tidak mengenal kita, sehingga dunia tidak mengenal Dia. Dunia itu siapa? Dunia adalah orang-orang yang tidak meresponi akan kasih Bapa. Itu dunia. Tidak kenal karena enggak respon. Padahal Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk semua makhluk. Tuhan kita enggak pilih kasih. Ya. Bukan dipilih-pilih, aku mati di kayu salib untuk orang ini. Enggak. Untuk semua makhluk. Tinggal hari ini bagaimana respon setiap kita. Dan saya terlalu percaya, saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang meresponi kasih Bapa itu dengan benar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya. Jadi ini yang dimaui, bertekun dalam iman. Aktif Bapak Ibu. Kita menyadari Dia sudah menjadikan anak dan Dia Bapa. Saya mikir, mari kita introspeksi diri ya. Aku percaya enggak ya kalau Dia Bapa? Kalau percaya ya harusnya aku melakukan. Walaupun itu berat. Walaupun itu kadang gak sesuai dengan pemikiranku ya. Karena aku tahu Dia pasti benar. Dia pasti baik. Ya. Dan ini yang harus kita alami. Di Ibrani 12, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah ini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi perlombaan bertekun dalam iman, ini perlombaan yang diwajibkan. Wajib, ya, bukan pilihan lagi. Setiap kita wajib. Wajib yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Ya. Melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini agar kita tetap kuat. Ya. Jangan lagi tertuju kepada manusia ketika kita melakukan apa yang dimaui Tuhan. Ya.
bertekun dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iman yang sempurna itu adalah iman yang disertai perbuatan. Ya, amin. Yakobus jelas katakan, ya, iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman dengan perbuatan-perbuatan maka iman itu menjadi sempurna. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Nah ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ya. Ketika kita tadi bertekun dalam iman, menghadapi perlombaan yang tadi saya katakan tertatih-tatih, ya, menghadapi kehinaan, menghadapi aniaya, menghadapi penderitaan, Bapak Ibu, ya, menghadapi penderitaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Inilah yang pertama, bertekun dalam iman. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Karena disitulah letak kekuatan kita. Dan ketika kita tekun, maka dikatakan di dalam Roma itu kita akan memunculkan kekuatan, tahan uji. Dan tahan uji inilah yang pada akhirnya pengharapan yang tidak terlihat tadi itu akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Jadi enggak bisa hanya berharap. Pengharapan itu tidak bisa ujuk-ujuk datang. Ada sesuatu yang Tuhan katakan. Karena kita dibuat atau diarahkan untuk menjadi kudus. Tak bercacat, tak bercela. Jadi tidak cukup berharap. Diperlukan ketekunan iman. Jadi kapan iman itu dijumpai sempurna? Tadi saya katakan dengan perbuatan. Coba buka Yakobus 2 ayat 22. Biar saudara tahu bahwa ini memang firman gitu ya. Yakobus 2 ayat 22. Gampang ayatnya 222 gitu ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya. Jadi pada pagi hari ini mari kita tangkap benar apa yang dikatakan Tuhan. Ternyata iman itu harus dihidupi, harus dilakukan. Bukan cuma beriman, cuma ya percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Ya. Bertekun, ya, bertekun dalam iman. Jadi pertama, apapun yang terjadi atas hidup kita, tadi Tuhan katakan bantahan, aniaya atau apapun hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami krisis, ya. Saudara berdampak gara-gara krisis global, mengalami kehilangan pekerjaan. Ya. Mungkin perusahaan saudara juga lagi sedang menurun omsetnya. Atau bahkan mungkin secara jasmani ada juga yang sakit. Ya, apapun itu. Saya terlalu percaya tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi ketika saudara tahu bahwa ternyata kita tidak disuruh berfokus kepada masalah, tapi kita disuruh berfokus kepada Yesus, maka di situ kita kuat. Amin. Iman kita kuat. Yang dikatakan tadi tahan uji, bahkan memunculkan pengharapan. Nah, sekarang kembali. Dan ketika pengharapan itu tidak kunjung datang, apa yang dimaui Tuhan? Ya, kita sudah bertekun dalam iman. Bertekun, kita terus melakukan. Ya, mungkin kalau hari-hari ini ada yang butuh kesembuhan, dia terus berdoa, terus. Bahkan dia terus melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap mendoakan orang sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap memberikan atau memperhatikan orang lain. Menganggap orang lain lebih penting. Namun di suatu titik kita berkata, mengapa
permasalahanku ini tidak kunjung beres. Mengapa pengharapan itu tidak kunjung datang? Dan yang kedua, Tuhan mau agar setiap kita, Bapak Ibu, tetap bersuka cita. Ya, tetap bersuka cita. Bersuka cita dalam pengharapan. Ketika pengharapan itu tidak kunjung datang dalam hidup kita, terlebih dalam hari-hari ini. Tadi yang saya katakan kita banyak masalah, mengalami resesi global. Ya. Tapi hendaklah kita bersuka cita. Amin. Bersuka cita. Saya teringat seperti orang Majus ketika melihat bintang, ya, dia bersuka cita. Matius 2 ayat 10. Orang Majus ini belum melihat Yesus. Masih melihat bintang. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya. Bagaimana saudara dan saya? Ya. Bulan ini kita peringati kelahirannya. Dan kita percaya bahwa dia datang untuk kita. Ya. Dia katakan, Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam kelimpahan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Ini pengharapan Injil. Bersukacita. Bersukacita, Bapak. Seperti orang Majus tadi. Dan hari ini, apapun permasalahan saudara dan saya, ketika saudara melihat bintang, saudara bersukacita. Amin. Jadi tidak lagi berfokus kepada pribadi, kepada masalah, kepada sesuatu yang kelihatan. Ya. Karena sukacita itu yang membuktikan bahwa Yesus ada di dalam aku. Bahwa engkau memiliki Yesus, engkau memiliki iman yang teguh. Janjinya pasti tergenapi. Walaupun keadaan saudara jauh dari apa yang dijanjikan, Bapak Ibu. Ya, jauh dari apa yang dijanjikan, bahkan sangat mustahil. Ya, sepertinya mustahil. Mungkin lewat nubuatan dari pendeta atau saudara lewat mimpi. Kamu akan dibawa naik, tidak pernah turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Seperti tadi katakan, aku datang membawa kelimpahan hidupmu. Tapi hari ini jauh dari itu. Jauh. Mungkin bagi saudara mustahil Tuhan. Kok malah jauh dari apa yang Tuhan janjikan. Pagi hari ini saya mau katakan, janjinya pasti tergenapi. Amin. Janjinya pasti tergenapi. Jadi saudara tidak usah ragu lagi. Justru yang mustahil, ya, itu yang Tuhan lakukan. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan ada lagunya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri tepuk tangan. Ya. Jadi mari kita responi benar. Mari kita belajar ya, pagi hari ini. Saya akan membawa Bapak Ibu kepada bagaimana Abraham. Ya. Bagaimana Abraham disebut bapak orang beriman. Ya. Jadi tadi ada dua hal, bertekun dalam iman dan sukacita. Ya. Mari kita belajar dari Abraham. Roma 4 ayat 18, coba dibuka. Roma 4 ayat 18. Ini ayat yang saya juga senang saya. Senang maksudnya memberikan semangat gitu ya kepada kita. Dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, tidak cukup berharap. Tapi berharap dan percaya. Berharap dan percaya. Percaya ini berbicara tentang iman. Iman yang teguh. Dikatakan bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Abraham itu percayanya gara-gara apa? Gara-gara Tuhan pernah ngomong. Ya. Padahal apa kenyataannya?
kenyataannya mustahil nurut dia. Usianya sudah 100, ya, mati pucuk, istrinya Sarah, rahimnya sudah tertutup. Ya. Tapi Abraham, coba lihat tadi di Roma 18, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Firmannya apa? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu aja yang ditangkap sama Abraham. Ya. Ayat yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, nah, kembali lagi. Jadi imannya enggak jadi lemah ketika Abraham melihat kondisi fisiknya ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara pagi hari ini melihat keberadaan setiap kita. Ya, mungkin saudara punya pekerjaan yang sepi. Sepi Pak, sepi. Tokoku sepi. Loh kok sepi? Wong di jalannya itu sepi. Ya masa ada orang masuk ya. Jadi sepertinya itu enggak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Ya, enggak ada sesuatu, paling enggak ada sedikit lah ya sing waduh ya ini yang bisa. Enggak. Tadi Abraham katakan tidak ada dasar loh untuk berharap. Ya, mungkin sakit penyakit Bapak Ibu Saudara ini. Dokter sudah memvonis tuh tinggal 3 bulan. Ya. Tapi mari kita berharap sesuai yang dijanjikan Tuhan. Amin. Bahwa Engkau akan kubuat kudus, tak bercacat, tak bercela. Engkau akan hidup dalam kelimpahan. Bahkan Yakobus bilang, engkau akan sempurna, akan utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini saudara. Jadi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Yang dipercayai cuma janji. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat. Malah kuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mengapa Abraham? Kita tahu ya pada akhirnya Abraham benar-benar jadi bapak banyak bangsa ya, benar-benar. Mengapa pengharapan itu tergenapi? Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Abraham imannya teguh. Amin. Yang kedua, dikatakan tadi di ayat yang ke-20, dan ia memuliakan Allah. Artinya, dia tetap bersukacita. Amin. Dia tetap bersukacita. Karena apa? Karena sukacita ini membuktikan bahwa iman itu tadi teguh, percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin hari-hari ini kembali, mungkin saudara dalam kesulitan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Beriman, iman, teguh, iya, percaya, iya. Buktinya apa? Aku sukacita. Gak bisa saudara cuma beriman, iya. Tapi sumpah, ngelentruk. Ya. Ini resepnya. Abraham gak bingung. Wis sakarepe, pokoknya aku percaya. Ya. Kamu yang berjanji Tuhan, pasti tergenapi. Amin. Mari responi. Hari-hari ini, dampak ini, semua kita kena. Tapi percaya satu hal, bahwa dia yang berjanji, dia pasti akan menepati. Kita dibuat tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi di dalam terang yang hidup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadi ini yang benar-benar, jadi sukacita ini kelihatan Bapak Ibu. Sukacita. Ya. Meskipun mungkin sepi, ya tetap sukacita. Ya. Karena apa? Karena ada pengharapan. Orang-orang di sebelah saudara bisa bingung, ibu itu tokonya sepi tapi kok sih guyang-guyu. Ya. Tapi jangan guyung-guyu sendiri ya. Guyung-guyu sendiri nanti sepi karena stres itu ya. Ya. Tapi sukacita. Sukacita di sini memuliakan Allah, tetap nyanyi-nyanyi. Oh haleluya, haleluya.
Benar, hari-hari ini juga saya ngalami. Tapi saya pegang janji Allah. Ya. Karena yang berjanji bukan manusia, bro. Yang berjanji Tuhan. Yang berjanji adalah Bapa kita. Dan di ayat ke-21 dari Roma tadi, 4. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Luar biasa ya. Dengan penuh keyakinan. Ya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Begitu juga pagi hari ini. Setiap saudara yang Tuhan sudah janjikan untuk saudara pasti tergenapi. Beri tepuk tangan untuk kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Ya, saya mau katakan begini. Pengharapan Bapak Ibu Saudara dan iman yang tekun itu akan merubah keadaanmu. Amin. Ya. Ini penting. Pengharapan dan iman yang tekun, iman yang teguh akan merubah keadaanmu. Keadaanmu hari ini apa? Mungkin kau sakit, mungkin kau ekonomimu lagi terpuruk, mungkin keluargamu lagi amburadul. Ya. Tapi ketika kita punya pengharapan kepada Dia dan iman yang teguh kepada Dia, bahwa apa yang Ia janjikan itu tergenapi, maka merubah keadaanmu seperti Abraham. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Hati-hati, bukan sebaliknya. Bukan keadaanmu yang akan merubah janji Allah. Ya, itu hati-hati. Karena banyak anak Tuhan ketika enggak tekun, dia akhirnya enggak memiliki pengharapan, dia enggak bersuka cita. Akhirnya dia sendiri yang merubah janji Allah. Janji Allah jadi tidak tergenapi. Ya, hati-hati. Abraham, bukti nyata. Ketika pengharapan dan imannya tekun, dia merubah janji Allah. Dia merubah. Ya, merubah janji Allah jadi tergenapi. Merubah keadaan. Ya, merubah keadaan. Karena apa? Karena jelas ya, saya lanjutkan sedikit ya mungkin. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Ya, Ibrani 11 ini. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya. Memberikan janji itu setia. Mari kita belajar dari Abraham. Ya. Pengharapan Injil itu bukan sesuatu yang ecek-ecek. Tapi pengharapan Injil itu Tuhan yang janji. Ya. Pengharapan dalam Injil, dalam firman, itu Tuhan, Bapak kita yang janji. Dan kita percayai, kalau Dia yang berjanji pasti tergenapi. Tergenapi sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu saudara diminta untuk percaya, tekun, dan tetap sukacita. Tetap sukacita. Saya kasih contoh satu lagi. Ya. Kalau kita ingat cerita Yusuf. Ya. Yusuf lewat mimpi dikatakan apa? Ya. Matahari, bulan dan 11 bintang akan menyembahmu. Kan gitu ya. Ketika mimpi ini diceritakan saudaranya, apa yang terjadi? Berkebalikan Bapak Ibu. Ya. Yusuf dibuang, Yusuf dijual, masuk penjara. Tapi karena Yusuf tekun, di dalam perjalanan imannya, ya kita tahu ya sampai diganggu Tante Potifar itu, dia lari. Ini membuktikan imannya teguh, tekun. Dia percaya bahwa mimpinya dari Tuhan pasti tergenapi. Aku akan jadi penguasa. Loh, tapi aku kok ada di dalam penjara, aku kok ada di dalam sumur. Yusuf tidak ngurus. Dia cuma melihat Yesus. Dan perjalanannya dia tetap menjaga kekudusan, tidak bercacat, tidak bercela. Dan kita tahu cerita akhirnya Yusuf jadi penguasa. Yusuf jadi penguasa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu jangan pernah ragu. Roma 4 ayat 22 dikatakan begini, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja.
ya. Tetapi ditulis juga untuk kita. Firman ini untuk kita. Kalau Abraham, ya, pengharapannya tergenapi, kita hari ini pasti tergenapi. Amin. Ya, saya lanjutkan. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita dijadikan sempurna. Yakobus 1 ayat berapa itu? Ayat 4. Kita dijadikan sempurna. Kita dijadikan utuh. Bahkan tidak kekurangan suatu apapun. Betul? Yakobus 1 ayat 4. Kita dijadikan sempurna, utuh, dan tidak kekurangan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Biarlah pagi hari ini ada sesuatu yang dapat kita terima. Amin. Ya. Tetap pegang janji Tuhan. Ada pengharapan yang pasti. Ya. Ada memiliki iman yang tekun. Iman yang dilakukan berserta perbuatan. Maka seperti Abraham, seperti Yusuf, janji Tuhan tergenapi setiap saudara dan saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Sebelum saya akhiri, pada kesempatan ini saya minta waktu 5 menit. Saya mau bersaksi Bapak Ibu ya. Mungkin saya sudah bersaksi di dalam doa malam hari Rabu. Kalau ada yang melihat, sudah mendengar, tapi biarlah ini menjadi untuk kemuliaan Tuhan ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Pada tahun 2020 Bapak Ibu, pandemi, kita tidak kemana-mana, semua di rumah. Saya yang biasa olahraga, ya. Pada saat itu saya tidak berolahraga, dan saya olahraga di rumah. Olahraga di rumah dengan alat seadanya. Suatu saat ada sesuatu yang salah, tangan saya ini sakit, tangan sebelah ini sakit. Sakit, tidur sakit enggak enak. Ya, kadang tidur sampai dikasih guling gini. Miring gini enggak bisa, sakit. Dan singkat cerita, saya bawa ke tukang pijat. 6 kali saya ke tukang pijat dengan 4 tukang pijat yang berbeda. Ya. Saya bawa ke tusuk jarum 1 kali. Saya bawa ke dokter saraf 1 kali. Saya bawa ke dokter bedah tulang 2 kali. Ini masih tidak sembuh loh ini. Ya. Pokoknya saya bawa kemana-mana. Saya bawa ke dokter bedah tulang 2 kali. Di ronsen 2 kali. Di USG sekali. Karena ronsen ternyata tidak kelihatan di USG. Pada akhir kata, setelah USG, dokter berkata bahwa ada tulang yang lancip gitu ya, yang menusuk karena jadi sakit, dan ada pengapuran. Saya terus berpikir, masa sih saya ini sudah pengapuran gitu ya, wong saya itu ya enggak pernah makan kapur gitu ya. Ya. Terus dokter berkata gini, harus operasi. Harus operasi. Terus saya katakan, ya sudah dok, saya pikirkan dulu. Tapi jujur saya enggak mau operasi. Saya enggak mau operasi. Saya doakan, saya percaya bahwa mujizatnya masih ada. Saya bukan enggak percaya dokter Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah. Bapak Ibu kalau sakit ya harus ke dokter ya. Saya ini sudah ke dokter. Sudah kemana-mana tadi itu ya. Tapi pada satu titik tertentu saya kok enggak digerakkan untuk operasi gitu. Setiap malam saya doakan dengan istri. Ya. Saya doakan. Baru bulan lalu Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu sebetulnya sudah ada sesuatu yang enak gitu, ya. Dulu kalau digerakkan gini sakit. Tapi masih sakit, kadang masih sakit gitu. Bulan lalu saya sampai enggak tahu persisnya kapan. Karena mendadak sakit itu hilang.
Dan saya mau berkata pada pagi hari ini, bukan diagnosanya yang salah, ya. Saya enggak katakan dokternya salah, tukang pijatnya salah, enggak. Saya percaya hasil USG itu. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Beri tepuk tangan ini. Haleluya. Dan pada pagi hari ini, pengharapan itu masih ada untuk Bapak Ibu Saudara. Apapun, tidak hanya sakit penyakit, apapun. Ketika sudah mentok, ya, serahkan kepada Dia. Karena Dia yang berjanji pasti tergenapi dan Dia setia. Beri tepuk tangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini. Sesuatu yang baik yang sudah Kau perkatakan kepada setiap kami, Tuhan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang baru yang akan kami lakukan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Kalau dunia semakin gelap, tapi kami sungguh bersyukur karena kami berjalan tetap di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami tetap iman yang teguh, iman yang tekun, yang tidak bergoncang, bahkan tidak pernah jauh dari Engkau. Dan pengharapan kami, pengharapan Injil yang tidak pernah bergeser, tetap mengharapkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Namun kami percaya firman itu terus akan hidup di dalam kehidupan setiap kami. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bangun berdiri, kita akan bersama-sama membawakan doa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk berkat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Manusia boleh memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan, baik itu kesulitan, baik itu krisis, baik itu masa-masa sulit. Tapi biarlah pengharapan iman kami hanya kepadamu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan pada saat kami berharap kepadamu, janji-janji Tuhan akan tercurah di setiap kehidupan kami. Hidup kami akan dipenuhi dengan terang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Pendeta Edi dalam setiap tugas dan pelayanannya. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai, memberkatinya. Berkati keluarga besarnya dimanapun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Bawa doa kami buat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma, dimanapun hamba melayani, kiranya kekuatan kesehatan baru Tuhan tambah-tambahkan, dan biarlah keluarga besarnya, istri, anak, menantu, dan cucunya diberkati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, banyak musibah terjadi dalam bangsa kami. Baik itu bencana, gunung meletus, banjir bandang, baik itu angin puting beliung, baik itu masalah terorisme. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kami tetap beriman kepadamu, bahwa Engkau merancangkan yang baik untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihani bangsa kami dengan kemurahan-Mu, dengan belas kasihan dan rahmat. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan jajalannya. Dalam setiap tugas dan pelayanan mereka untuk bangsa kami, kiranya hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa kota kami, kota Surabaya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawakan wali kota kami dengan 3 pilarnya, baik itu kepolisian maupun TNI. Dalam malam-malam liburan Tuhan, mereka selalu melaksanakan operasi 3 pilar, baik itu gangster, operasi perkelahian antar kelompok, begitu juga operasi balap liar. Tuhan, Engkau sendirilah yang memberkatinya, sehingga kejadian-kejadian itu dapat diatasi, dan kami percaya kota kami dapat dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, baik yang melayani maupun jemaat, baik yang hadir maupun belum sempat hadir untuk ibadah, kami percaya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
mereka yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami, biarlah kami tetap memberi dengan penuh sukacita, karena semua yang kami beri datang daripada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Sekali lagi besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat ibadah kami, ibadah berkenan dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan hadir sudah berbicara buat setiap kami, mengingatkan bagi kami semua Tuhan. Oleh kebenaran firman Allah yang telah kami terima. Saatnya kami di pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman yang hidup itu menghidupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan. Kami juga akan mengakhiri, di mana kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah bukan tingkap dan untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus itu percayalah dengan iman-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau waktu engkau masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha bisnismu. Tuhan berkati keluarga rumah tanggamu. Apapun engkau kerjakan, dibuatan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga maranatha hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.